itu ada kayak mbak-mbak cantik banget terus ngeliat gue kayak supaya sesuai banget. Nggak tau feeling aku ya, aku tuh pengennya bawa HP sama bawa dompet. Bodoh, gue tuh bodoh. Flash disk ada 5 kakak. Flash disk sama gue dikoleksi. Udah gitu tiba-tiba bapaknya tuh lagi di luar. Hah? Ya Allah bapak, gimana ini? Nah, yang paling parahnya tuh bapak supirnya sih. Terus jadinya gimana? Si yang ngambilnya ketahuan nggak? Halo teman-teman, jumpa lagi sama kita di podcast Cerita Teman. Kali ini masih sama Rizky Febian Contong ya. Oke, anak contong banget. Anak contong banget. Anak contong komen. Kali ini kita punya temanya tentang kehilangan barang atau kecopetan. Mungkin Doi punya cerita buat dibagi-bagi nih. Gimana? Ada nggak cerita? Langsung aja ya Kak ya. Jadi ceritanya tuh tentang, pokoknya ini tuh menyesal banget deh, penyesalan banget gitu kan. Jadi pertama-tama, kan aku tuh bekerja di salah satu, kan swasta bukan sih? Iya, swasta kali. Anak Perusahaan kan? Perusahaan PLN, ha? Ya udah anak perusahaan PLN aja. Aku pengen satu aja di perusahaan swasta, tapi kayaknya kan swasta nggak sih? Ya udah disebut gimana sih? Terus, jadi itu tentang penyesalan gitu kan, penyesalan yang aku tuh bisa cegah di saat itu juga. Jadi kayak gini pertama ceritanya. Aku tuh bekerja di salah satu perusahaan, anak perusahaan PLN, yang dimana kerjaan itu suka progres keluar kota, kedinasan gitu kan. Nah dimana setelah ada kedinasan itu, sebelum kejadian kecopetan ini, entah apakah ini kayak azab atau kayak balas dendam, karena di situ pekerjaannya aku sebagai waspang, pengawas lapangan kan. Jadi ngeliat tim lagi kayak bener-benerin kabel, narik kabel gitu kan, dan aku tuh ada berhak, ada wewenang dari perusahaan untuk marah-marahin. Kayak gitu kan. Jahat banget Anda ya. Iya kan? Dan di situ aku tuh sebagai gue yang seonggok lemak ini marah-marahin itu bapak-bapak semua kan. Bentar Pak, Anda seonggok lemak. Saya apa Pak? Terus. Terus aku yang seonggok ini tuh kayak marah-marahin bapak-bapak gitu cuy. Dan ya aku pribadi sih kayaknya nggak harus marah-marah itu, karena gue tuh kan merasa aku tuh kan ada wewenang untuk marah-marahin bapak-bapak itu kan. Setelah aku ada hak untuk marah-marahin anak tim tarik itu kan, ya aku marah-marahin aja karena ya tahu sih, karena dulunya juga kan aku OSIS ya. Jadi udah ada latar belakang bisa marah-marahin orang gitu kan, walaupun udah ngelihat umur gitu kan. Nah udah marah-marahin, kita pulang aja, karena waktu itu situasi penarikannya atau pekerjaannya lagi di Karawang kan. Kita pulang ke arah tol Kalijati gitu ya, tol Kalijati, pokoknya area situ kan. Kita ada di kilometer 72 ya. Oke, terus? Iya, pokoknya di garis bawahnya ya guys, kilometer 72 tuh emang itu banget Kak. Di kilometer 72 tuh emang bener-bener rawan banget di situ. 57 kali? 72. 77 juga sama ya? 72 kali ya? 57 yang suka dikeprakin kacanya? Iya pokoknya yang ada itu SPBU hijau, itu di mana tuh? SPBU hijau ya? SPBU hijau, SPBU tapi itu kayak syari gitu cuy. Iya karena hijau ya nggak sih? SPBU hijau, iya nggak? Ih, 88 kali. Ya udahlah itu. Iya pokoknya setelah tol Kalihurip dan tol Cikampek ya. Nanti itu di jalur kiri kan bakal ketemu pokoknya rest area yang di mana SPBU-nya tuh warna hijau aja. Itu aku bener-bener nanya itu SPBU syari aja, karena warnanya hijau dibanding yang lain kan, dibanding. Gue bener ya, Iya kan, pokoknya di daerah situ aja itu ada, kalau nggak salah 72 sih, ada 72A, ada 72B, dan aku sama supir kantor tuh, kita tuh diem di 72B, diem 72B kan, itu nggak tahu sih. Ngapain diem? Sholat. Terus? Kita mau sholat asar di situ kan, pas udah sholat asar, awalnya ya Kak, pas kita lagi di 72A, itu tuh keadaan parkirannya sepi. Feeling kita kan mungkin parkir di parkiran sepi kan. Terus kita pindahlah ke 72B yang otomatis di situ tuh kan kita parkir depan masjid, pasti ramai banyak orang kan, ramai banget banyak orang. Nah pas udah gitu kita parkir di situ. Kalau aku sih jalan duluan ya, sebelum mobilnya parkir aku jalan duluan sholat aja. Kita sholatnya emang nggak berjamaah sih, karena emang niatnya mau saling menjaga mobil, niatnya gitu kan, yang seperti itu, karena nggak kepikiran banget kalau di situ dan nggak ada notis kalau di rest area itu emang rawan banget, karena nggak pernah ada notis. Akhirnya aku sholat duluan, bapak supirnya tuh parkirin mobil, selesai sholat kita switch kan. Nah tapi setelah selesai sholat tuh, bener-bener gue tuh kayak konyol banget, aku tuh konyol banget. Kenapa setelah selesai sholat nggak diem di mobilnya? Kenapa gue tuh nggak diem di mobil? Kenapa harus di teras aja? Kenapa di teras masjidnya kan? Itu nyesel banget sih, sumpah. Nyesel banget kayak yang kenapa sih gue kayak gini? Kenapa? Bodoh banget, bodoh, gue tuh bodoh. Terus. Ya kesel banget karena bener-bener itu kehilangan kan, situ gue kecopetan di situ. Jadi pas bapaknya sholat,
aku diam di teras, itu tuh sebelah mobil kan mobil kita Kalia ya. Sebelah mobil Kalia tuh ada mobil Avanza atau Xenia yang baru-baru itu tuh nggak sih lampunya pipis. Pipis. Lampunya pipi. Pipis. Iya sama jauh banget ya, maaf kakak. Terus. Lampunya pipi kayak expander kan, itu mobil bagus. Bahkan di hati aku tuh bilang, sebelah mobil kita tuh, itu mobilnya bagus cuy. Mobilnya keluaran terbaru, dan itu sebelah kita. Tapi di situ tuh ternyata itu adalah mobil pelaku yang Yang copet kamu? Ya nyopet kita di mobil, bukan kita nggak di mobil sih, cuman like apa ya, kayak ngendrobos, aduh bahasanya apa ya? Dibobol gitu loh. Iya dibobol. Berarti ceritanya kamu dompetnya disimpan di mobil? Iya semua. Tapi untungnya kayak sebelum aku sholat asar, nggak tahu feeling aku ya, aku tuh pengennya bawa HP sama bawa dompet. Oh berarti dompet lo sama HP lo aman? Aman. Gitu? Untungnya tuh masih aman. Enggak sih, feeling aja. Nggak pengen jajan, nggak pengen main HP pun enggak. Pokoknya pengen bawa dompet sama HP. Sisa barang-barang itu kayak flash disk, kayak power bank, hard disk. Itu benar-benar barang aduh berapa harga gue ya. Flash disk ada 5 kakak. Flash disk sama gue dikoleksi. Data sih sebenarnya ya nggak sih? Yang penting tuh datanya banget ya? Datanya sih nggak penting-penting amat, cuma flash disk gitu kan aku suka ngoleksi flash disk. Iya. Itu flash disk ada berapa ya? Kelainan ya. Itu kayak lucu-lucu gitu kan, flash disk bentuk kecil-kecil kan. Dan ada sisanya yang kriminal juga, sama mungkin diambil 1. Isinya kriminal. Enggak, itu flash disk kriminal 1. Oh lo ngambil gitu? Enggak, nemu. Oh iya tuh. Tapi di meja orang. bukan ngambil atau itu mah gimana sih? Karena ya posisinya ada orang di situ. Itu masa dulu banget itu, jangan tiru guys, itu masa SMA. Enggak, SMP. Nah, udah gitu next lanjut. Pas udah aku ngelihat ada mobil sebelah mobil kita ya, kelihatan banget cuy. Aku nanti bisa ngasih kalian klip video CCTV-nya ya. Itu aku masih nyimpen banget. Itu sebelah mobil kita tuh mobil yang Xenia keluaran terbaru, buka pintu kiri. Karena kan otomatis kan kita untuk nyetir kan di kanan ya. Dia buka pintu kirinya dan tapi kok nggak bunyi, aneh? Nggak tahu, mungkin dia udah pro banget kali ya, atau ada sekolahan kemalingan kali ya. Sekolah permalingan tuh kayak pro banget, bahkan emang udah di central lock, udah dikunci gitu dari jauh kan. Udah bener-bener semua dikunci aja di situ teh kan. Berarti hilang apa aja, flash disk terus? Flash disk kalau untuk barang aku pribadi kayak flash disk, kunci motor, kunci rumah, kunci kamar, kunci gembok. Nggak bisa tidur berarti. Kayak gue tuh semua kunci tuh suka Yang dibawa. hilang cuma barang-barang lo doang, barang supirnya nggak hilang. Itu kayak barang perintilan aku doang. Untungnya aku di situ lagi nggak bawa laptop kan. Karena kamu nyimpan tas kali ya di Tapi mobil. gini loh cuy, aduh maaf banget sih Bapak, yang terhormat Pak Tony. Aku pribadi takutnya itu tuh kecopetan gara aku sendiri loh, karena aku tuh kayak mancing gitu cuy, udah tahu kan kaca mobilnya tuh emang nggak pakai kaca film yang gitu gelap gitu kan. Nah apa sih lo ngomongnya cepet-cepet banget? Ya nggak pakai kaca film yang begitu gelap kan, dan itu tuh emang posisi tasnya yang kelihatan hanya tas aku aja, tas bapaknya tuh di bawah kursi. Nah yang paling parahnya tuh bapak supirnya tuh kehilangan semuanya dari baju, karena kan selalu bawa baju kan, saya di baju terus untuk takutnya kita progresnya lebih dari 2 hari atau 3 hari bawa baju, pokoknya baju, dompet, STNK, pokoknya surat-surat penting semua hilang bapak itu. Kecuali aku pribadi nggak tahu, karena mungkin masih dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah pertanyaannya gini, pertanyaan simpelnya gini ya, lo kan habis sholat, lo di mana? Gue di teras. Lo nggak ngelihat lagi bawa ini mobilnya? Enggak, karena emang di situ, jangankan di teras kakak, jangankan ngelihat dia nyuri, aku aja muji itu mobilnya bagus. muji banget. Tapi lo nggak aneh gitu ada orang yang ya nggak kepikiran, karena mikirnya itu kan suasananya rame banget di situ. Suasananya rame, yang mana ada sih maling yang pengen nyuri di suasana rame, kan pasti takut kepergok gitu kan. Dan yang paling kocaknya udah setelah bapak selesai sholat gitu kan ya, kita datang ke mobil, tiba-tiba tuh ya gue tuh dengan cueknya, biasanya kan bapaknya tuh buka dulu central lock-nya kan, unlock central lock-nya, langsung masuk. Ini tuh banget, biasanya bapaknya agak cerobos sih, nggak. Biasanya kalau pengen masuk tuh nggak di unlock dulu, biasanya nunggu dulu bapak. Tapi ini tuh banget, dan untuk pertama kalinya langsung masuk aja. Ya gue cuek aja, langsung masuk, duduk, langsung main HP aja. Udah gitu tiba-tiba bapaknya tuh lagi di luar. Bapaknya lagi kayak ngetes kunci gitu ya. Di hati gue tuh, apa sih bapak, orang udah masuk juga masih buka-buka kunci kan. Iya bener, itu udah kayak ngapain sih bapak masih di luar, nih gue udah masuk. Aku tuh udah masih di dalam gitu kan. Tapi dia ngecek-ngecek. Iya, dia ngecek-ngecek. Pas udah gitu dia buka, langsung bilang, kan manggil ke aku bapak kan. Udah tua banget ya, udah kayak gini, udah sekecil ini masih panggil bapak juga ya. Iya gak sih? Lanjut. Bapak, oke. Pas udah gitu, siap. Pas udah gitu, dipanggil bapak langsung teriak kayak gini, Pak, mobil kita kecopetan ya? Hah? Enggak bapak, tas aku ada di belakang. Pas lihat ke belakang bukan tas, tapi jaket aku yang dibuat bulat kayak tas gitu loh cuy.
Pintar Itu banget ya. Iya, dia udah ada kreativitasnya di situ. Jadi di belakang tuh emang ada tasnya, ada tas aku warna hitam kan, dan emang di situ terakhir pokoknya naruh tas tuh emang di situ, dan pas udah lihat ke belakang, gila itu berubah jadi jaket dong. Jaketnya tuh di bawah tapi dia bener-bener bisa buat jadi bulat kayak tas. Ngaco. Oh, nggak nyadar berarti. Nggak nyadar, udah gitu langsung kayak, gue pribadi udah ke orang gila cuy di situ kayak, hah ya Allah bapak gimana ini katanya kan. Padahal logikanya di barang gue pribadi tuh gak ada yang penting sih, yang penting kalau flash disk ya flash disk mungkin bisa beli lagi, kunci, ada serepnya gitu-gitu, cuman kayak gue yang paling panik di situ ya. Iya langsung bapak yang lebih panik karena bapaknya tuh semua hilang kayak STNK, KTP, ATM semua Kasian hilang, banget. ya kan, tapi untungnya saldonya 0 sih, aduh. Bapak maaf. Ya karena aku nanya bapak Bapak saldonya berapa? Tadi ini berapa nggak ada sih dia katanya. Ya udah gitu. Tapi kan sebenarnya STNK itu surat-surat memang surat susah hilang banget. karena udah kayak gitu ya, udah gitu nggak tahu sih karena emang aku panik sendiri langsung keluar, bener sumpah ya kayak di situ aku kayak orang gila, tau nggak sih kalau aku teriak-teriak tolong sumpah itu kalau aku teriak-teriak orang gila. Soalnya kayak ada ya, aduh kayak speechless banget, kayak gue mah thanksin ya, itu ada kayak mbak-mbak cantik banget terus ngeliat gue kayak apa sih saking nggak mau ditolongnya kali ya karena emang cantik. Emang cantik banget gila, itu rambutnya badai sih, terus tiba-tiba ngedelik ke gue kayak ya pun aku tuh lagi kena musibah tapi masih bisa seperti digelekin kan. Terus sampai itu sumpah ya aku yang paling panik situ loh, kayak paling panik bapaknya mah kayak yang cuma ngasih ekspresi khawatir aja gitu ya, tapi yang paling panik aku, padahal barangnya juga nggak terlalu penting kan. Udah gitu akhirnya aku ke security bilang bapak lihat mobil kita hilang nggak, sampai mobilnya aja udah nggak sinkron kakak. Aku terus ke itu apa, ke tempat makan, ke Sindang Reret kayak gitu semua aku masukin. Bapak ibu ada yang lihat mobil saya kecopetan nggak? Ya nggak ada yang lihat, orang lagi fokus makan aja kan. Akhirnya kita ke Jasa Marga langsung lihat CCTV-nya, sayangnya entah kenapa ya kayak nggak dikasih pertolongan yang begitu besar ya. Pas kita ke Jasa Marga kita pengen minta file videonya karena biar lebih bagus kan kualitasnya, tapi anehnya di Jasa Marga tuh di lock itu loh, di password, jadi kita nggak bisa minta filenya. Jadi aku hanya bisa nge-record dari apa, bisa nge-record dari HP aja. Jadi kan HP yang security itu bisa di-remote dari apa, control room-nya kan, jadi bisa hasil CCTV-nya, hasil rekamannya bisa masuk ke HP itu. Jadi aku rekam di situ aja, dan itu bener loh kayak setelah aku lihat emang kejadiannya itu bener banget kayak sebodoh-bodohnya manusia ya. Itu gue tuh muji mobil yang udah dia tuh pakai modusnya buka pintu kiri, buka pintu kiri, langsung dia tuh langsung kayak ya ngambil gitu aja, dan itu ada tas gue diambil gitu loh cuy. Tas aku tuh diambil, langsung udah ngelakuin aja. Dia langsung nyuri gitu aja. Nah akhirnya singkat cerita kita langsung ke Kepolisian Purwakarta. Udah ke Kepolisian Purwakarta, kita siap-siap dengan segala kemungkinan yang ada ya, entah uang bensin masih ada atau enggak, karena kan untuk saldo bensin masih ada di situ kan, walaupun itu bukan uang pribadinya bapak. Kita akhirnya ke Purwakarta Kota minta laporan buat bukti-bukti pelapornya gitu ya, kita bikin surat keterangan kehilangan. Akhirnya ya udah selesai di situ, diproses. Speechless gue. Iya, itu bener-bener banget ya kayak yang hal yang nggak mungkin gitu loh kak, karena ini kan tempat rame ya, tempat rame mana mungkin sih ada orang mau nyuri tempat rame kayak gitu, dan depan masjid gila. Terus jadinya gimana si yang ngambilnya ketahuan nggak? Maksudnya tersangkanya? Dan itu sebenarnya plat nomornya kelihatan di CCTV ya, cuman nggak bisa dicari gitu karena kemungkinan dia tuh emang pede nyuri di tempat rame, pasti kemungkinan itu si plat nomornya diganti sih, karena nggak mungkin sih Iya, pasti dia ganti iya, sih plat nomornya. Kayak gitu. Itu benar spesies banget. Pokoknya hati-hati aja buat teman-teman ya semuanya yang dari arah Jakarta, dari arah Karawang, Bekasi, terus mampir ke rest area 72. Bukan maksudnya gimana-gimana, emang itu di garis bawahi selalu riskan banget lah, selalu banyak banget kejadian di situ. Banyak. Kalau teman aku kejadiannya di 57 sih. Di 57 ya? Dikeprakin kaca mobilnya, terus diambil ininya. Terus hati-hati juga ya kalau misalnya ngisi bensin kan biasanya di apa namanya, nggak dikunci kan. Iya, dikunci. Terus buka kap bensinnya gitu-gitu. Si pencuri itu selalu ngambil di area sebelah kiri. Oh iya, kok bisa? Iya. Jadi karena nggak dikunci mobilnya. Oh iya. Jadi si yang supirnya dia, kalau dia jalan sendiri, supirnya dia ngisi bensin, orang yang sebelah kirinya kan nggak diawasin sama sekali kan, dia bisa ngambil apapun hasil. Oh, iya. Bos aku pernah diambil laptop, SLR, wah udah itu abis banget semuanya dia ambil. Aku punya cerita men, jadi aku tuh mau nganterin teman bertiga nih, aku sebut aja namanya, aku Ana sama Asep. Ana Asep disebut. Ana sama kamu juga? Sama kamu ya? Enggak. Itu kan ya kita ngapain? Sama aku. Oh, sama si Imam. Ya aku Anas Imam namanya bertiga. Ada saksi Imam namanya. Jadi
Anas itu mau beli HP. Aku dulu waktu SMP ya, kalau nggak salah SMP SD ya. SMP. Zaman nggak ada Gojek, zaman nggak ada apa-apa. Jadi kalau kita kalau kita mau ke BEC itu naik angkot. Ya ampun. Kebayang nggak sih naik angkot 2 kali? Berapa kali tuh? 2 kali doang. 2 kali naik angkot, terus Van anterin dong, aku mau beli HP kata Anas. Aku dulu pakai HP-nya Motorola yang masih gaul itu, yang L6, yang tipis banget HP-nya. Zaman-zamannya yang Fitri ya. Tapi itu masih itu apa smartphone, bukan belum? Belum, masih ecek-ecek lah, HP Polyphonic gitu. Terus udah ngajak Imam yuk, ayo bertiga aja, aku, Anas, Imam ke BEC. Nyatanya pada saat diangkot, angkot yang ke arah Pajajaran, Kema Farma, tau nggak? Di situ kejadiannya di situ. Jadi kayak gini loh, aku duduk kayak gini, terus Imam di mana ya, Imam? Di depan ya? Depan, si Imam depan. Terus si Anas sebelah gue di sini. Nah, si yang pencopetnya lu di sini. Dan gue jadi sini pencopetnya ya. Terus dia tuh pura-pura gini, mereka adegan ya. Terus dia tuh pura-pura gini, bro, muntah. Oh iya. Mati deh gitu ya. Nah, tangannya nyodok-nyodok HP gue di sini. Sumpah. Dia mau tanya emang kayak gimana gayanya, kok tiba-tiba langsung gini? Gini ya gitu bener. Serius? Gue digerayangin di sini, men. Sumpah itu. Aslinya gue digerayangin sebelah kanan, sebelah kiri. Copet cabul juga nyatu di situ. Iya, aslinya. Aslinya gitu. Si Imam di sebelah sana kan. Jadi kayak ngadep-ngadepan gitu, angkot yang ngadep-ngadepan gitu. Lu pura-pura muntah-muntah gitu, dan dia berusaha untuk mencari gimana HP gue. Aku sebagai Mas Rifan nih, sebagai Karifan aku gimana nih? Wow, gitu-gitu sampai dikeradak-keradakin gitu. Semua orang fokusnya ke yang muntah. Semua orang fokusnya ke yang muntah. Tapi kan kayak nggak masuk akal gitu nggak sih cuy? Dia muntah, dia nyuri, awalnya di sorotannya dia ketahuan dong. Iya, pertama dia gini, keambil lah HP gue nggak nyadar kan. Iya benar. Apaan sih nih orang muntah-muntah? Ya ada juga gue jijik-jijik kan, maksudnya kan. Tapi muntahnya tuh, men, nggak ada muntahannya. Muntah Jadi gitu doang. Muntah batu kayak dia enak gitu ya nggak sih? Nah gitu, udah gitu Cina, udah keluar aja. Ada orang bapak-bapak yang ngomong kayak gitu, keluar gitu. Nah gue itu yang depan. Yes. Kayaknya jadi kayak sekongkolan gitu. Oh, sama yang depannya juga masih satu di tempat duduk itu ya, duduk. Jadi ini Imam, terus ada AAA anak kuliahan gitu, terus sebelahnya mungkin temannya. Iya. Terus ada lagi ibu-ibu, terus sebelahnya gue yang pencopetnya, terus Anas paling ujung, terus sebelah gue ada bapak-bapak gede banget gendut gitu. Nah, kayaknya memang komplotan bertiga deh, antara gue udah diincar gitu, jadi sebelah depan. Copet para pensiun. Gitu, pokoknya gue nggak ngerti yang ngeradahin sebelah kanan antara bapak yang itu atau memang lu yang sebelah gue gitu. Iya, siap, Kak. Alhasil diambil lah HP gue, udah gitu. Udah keluar aja, keluar. Dia keluar lah. Dia nyuruh keluar ya, atau si temannya ini atau supirnya? Temennya. Gue masih belum sadar kalau dia tuh temenan gitu ya. Dia keluar. Terus di situ gue langsung sadar, men, HP gue nggak ada. Gue langsung HP gue nggak ada, gini. Diambil tuh kata ibu-ibu yang sebelah sana. Jadi ibu-ibu yang sebelah si copet itu dia nyadar kalau dia tuh ngeradahin gitu. Menyadari. Tapi ibunya mungkin nggak sadar kalau itu tuh emang lagi dicopet gitu ya. Ya nggak tahu sih kalau nyadar apa enggak, cuman kata ibu-ibu itu tuh bapak-bapak di sana kayaknya keluar ibu gini. Itu posisinya kayak gue pas lagi waktu kecopetan di rest area, nyesel banget udah ngeliat tapi nggak bisa bertindak apa-apa. Iya nggak sih, kayak udah gitu ya gue langsung reaction keluar lah ya. Iya benar. Gue mikirnya gini, kenapa dia muntah-muntah keluar terus dia nggak bayar angkot, men? Oh iya benar. Dia main keluar gitu orang aja. yang tadi notice dia untuk suruh keluar, dia keluar juga. Udah gitu gue keluar kan, gue keluar terus bang HP gue mana, gini. Terus dia malah ngomong ya. Terus dia ngomong udah dia tuh jadi skenario-nya dia keluar, HP gue dikasihin orang. Jadi udah gitu dia balik lagi. Ada apa? Dia langsung nganterin gue, ngegiring gue masuk ke dalam angkot lagi kan. Udah gitu kita ngobrol, diskusi lagi. Panjang langsung masuk lagi, terus dia masuk di area paling depan banget. Apa? Kamu nuduh saya ngambil HP kamu? Mana saya nggak punya, nggak ada. Gue menyadarnya itu ketika udah selesai, kasus ini udah selesai gitu. Kenapa nih orang aneh banget mau pergi-pergian dia nggak bawa dompet?
Nggak sama sekali bawa dompet. Oh iya? Dia dikeluarin semua bajunya, dia berani buka baju dan Iya, memang iya, nggak ada kan. Emang dompetnya itu emang sengaja dompet dan hasil curiannya dititipin ke temennya biar nggak ada informasi juga soal si bapak itu, kayaknya gitu deh. Iya kan nggak sih, dia langsung pergi gitu kan. Iya. Nggak ada kan, nggak ada, saya nggak ada copet. Biasa aja bapak, tapi kan saya udah ada bapak. Dia ngegas gitu kan. Emosi aja. Emosi. Udah gitu dia langsung pergi gitu kan. Pergi aja dia pergi. Aduh, di mana dong HP aku, mana aja. Aku nggak sedih banget anak SMP dong, anak Gitu, SMP. situ Karifan posisinya bawa HP untuk nganterin teman ke BC untuk Beli beli HP. Nyatanya gue yang Dan gue kehilangan. sebagai orang ketiga tuh kayak bingung, nggak beli HP enggak, kehilangan apa juga enggak. Jadi dia netral, jadi dia netral ya. Jadi kayak gue harus kasih HP gue buat tadi mana Itu di dalam angkot tuh perdebatan Iya, kan. iya, iya. Siapa sih yang ngambil? Coba deh yang lain pada cek lagi di HP di tasnya, barangkali ada yang jahil nyimpan itu di masih ada tasnya pengunjung yang gini. lain sih, itu masih ada juga. Ada yang pada disitu semua. Terus gue nuduh sebelah si Imam, si A yang naik kampus, karena sempat gue disuruh pindah Oh iya. sama si yang Bapak-bapak yang tadi muntah-muntah itu, heeh. gue suruh pindah ke sebelah sana. Gue sebelah si A itu tadi. Iya, iya. Ya logikanya kan antara Jadi pas perpindahan hidupnya gitu ya. antar perpindahan, takutnya gue diambil sama A yang tadi ya. Udah gitu kan gue langsung coba deh tolong dong cek tasnya gimana. Dia bilang apa sama gue? Apa? Babi lo bangsat gitu. Gue dimaki lagi. Asli gue dimaki. Oh, udah gue ya gini. Nih gue bukain gini. Iya, Gak iya. ada kan, lu jangan sama mana ada 2 Berarti orang. itu posisinya ada 3 orang kali ya. Ada 3 orang, 3 orang, lebih banyak. Tapi kan gue nggak terima, maksudnya please lah, gue lagi kesusahan, tolong Iya, dong. bener-bener. Lo kalau misalnya memang nggak nyuri ya udah liatin Ya biasa gitu. aja gitu ya. Biasa aja, lo Dia jangan sampai menunjukkan mimik dia mencurigakan nih. ya sih kayak gitu. Gue malah dimaki-maki ya. Tanya si Imam gue dimaki-maki, dibilang babi, tau nggak sih? Kurang aja bener. Sumpah ya kalau misalnya gue di situ badannya lagi gede juga gue kesinggung sih di situ. Gede nggak sih badannya sih? Gue di situ masih kecil ya, badannya masih bisa. Oh iya, oke, siap. Oke, siap. Segede dia. Semuanya segede lo. Ini babi sih. Ini hitungannya si babi. Ini hitungannya babi sih. Iya, iya. Udah gitu. Cukup pasti Imam lanjut. Udah gitu ya. Iya. Udah gitu hasil. Iya. Bayangin nggak? Tukang angkotnya nggak punya perasaan sama sekali. Gimana tuh, kenapa dia? Gue turun di BEC, bertiga sama dia. Gue tetap bayar. Wajar nggak? Iya sih, dia kayak nggak ada hati nurani gitu. Iya, gue Ini disuruh. kan tetap songkol juga nih. Udah HP-nya diambil, uang juga sedih minta. Iya, parah banget nggak sih gue? Akhirnya gue langsung bayar juga. Dan pada akhirnya apa coba? Apa? Nggak jadi beli HP. Karena ngeliat muka gue udah bete banget. Iya, iya. Kayak- Di situ kalau misalnya udah kita keadaan dicuri, terus temennya masih sempat beli HP, manasin kita gak sih? Tapi parahnya apa coba? Masih sempat masuk BEC lihat HP. Iya gak sih, yang mana itu? Itu mana ya? Jauh-jauh Toxic deh. banget gak sih? Iya, bener-bener toxic banget. Udah Si Imam, HP-nya hilang. mana masih di depan kan? Gue di belakang sama yang kedua, HP gue mana? Masih masih tuh sih kayak gimana, masih apakah shock atau kayak gimana, atau kayak speak diam aja? Speechless banget gitu. Di satu sisi nemenin dia yang mau beli HP, di satu sisi ada yang kehilangan HP. Jadi gimana? Bingung ya gak sih? Niat baik sama baik jadi sama-sama bingung ya gak sih? Alhasil dia keliling-keliling kan nemu kita pada pulang masing-masing. Akhirnya ya, sedih banget ya. Itu Aduh, sama malah banget. banget. Di situ posisinya aku waktu di rest area sama si ibu itu sama banget. Kita tuh ngeliat, tapi nggak bisa berbuat banyak. Kayak, ya ampun itu kecopetan. kayak aku pribadi waktu di rest area, ya ampun itu mobil sebelah mobil kali ya. Kayak itu tuh sama, nggak bisa. Padahal sih ya, padahal tapi memang sebenarnya dilema juga sih. Kalau Iya, misalnya memang dia tahu kalau dia copet, pasti kan bilang copet, nanti malah dia dibalikin lagi. Kita diincer ya, dicecer ya, kita nyakan ya sih, bener sebenarnya banget. hal aman yang kita bisa lakuin ya kita diam. Iya benar sih. To be silent sih sebenarnya kayak gitu. Tapi bener kalau misalnya kayak gini, walaupun yang kasusnya aku, kasusnya Mas Rifan, ya kita harus jadi pelajaran ya nggak sih? Iya nggak sih? Apapun tempatnya yang hal melapor itu kan sama-sama ramai Hati-hati situasinya. sih sebenarnya. Sama-sama ramai guys, sama-sama di rest area, sama-sama di angkot ya nggak sih, ramai dan nggak mungkin banget sih nggak jauh dari kemungkinan bakal tetap nyumpet lagi. Yang pasti masih kita jangan terlalu menonjolkan kalau kita tuh ada apa. Iya apa benar sih. banget. Karena kasusnya dia kan ini kan kelihatan ada tas di mobil gitu. Iya, ya itu tergantung sama kita juga sih. Kita nggak boleh teledor dan nggak boleh mancing si pencopetnya ya nggak sih? Aduh, Gimana kata Bang Napi gimana? Setiap ada kejahatan, selalu ada. kesempatan. Udah deh segitu dulu ya guys. Hati-hati ya guys.